Sudut pandang dari sebuah catatan peristiwa. Perjalanan bangsa ini begitu berliku, alih-alih menginginkan dan mengharapkan sebuah perubahan yang baik melalui gerakan reformasi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, justru malah membuat bangsa ini terpuruk dengan berbagai regulasi, peraturan sampai situasi dan kondisi ekonomi yang minim adalah pendidikan. rakyat. Dalam menyikapi kondisi saat ini Sebelum terjadi obrolan dia rakyat bikin bersama atas rencananya, input setelah masyarakat. dipilih, tuangkan Pekerjaan rencananya itu gimana Andi menurut Kodrat dan para Andi menteri, Laras gimana dengan persetujuan MPR. Itu kan masyarakat. amanah undang-undangnya. Lalu dilaksanakan dengan implementasi, dieksekusi melalui pemerintah. Itu yang benar. Jadi anggarannya itu jelas. Enggak kayak sekarang, anggarannya nggak jelas, terus bikin-bikin konsep. Gitu lah, konsep ibu kota baru, konsep ini, konsep itu, aduh. Hah? Wah, anggaran masalah apa amdalnya, belum masalah amdalnya, belum masalah efektivitas kerja, belum pegawai barunya nanti gimana. Nggak gampang, nggak gampang. Ini mau jadi pemimpin pakai sholat, dia malah ngomong gitu kan, pakai sholat. Emang gampang jadi pemimpin sholat? Dasar untuk jadi pemimpin sholat itu kan fasih, mengerti, ya kan, balik, ya kan, bersih dari hadas, kan begitu dan lain sebagainya. Nah ini fasih belum, apa belum memimpin sholat? Apa artinya kalau gitu? Artinya orang itu tidak memahami esensi dari seorang pemimpin. Maaf nih ya bos. Jadi waktu dulu kita masih SD, bahkan kita sampai punya anak, bahwasanya yang sering ini diketahui bahwasanya negeri ini adalah negeri terkaya. Semua ada di Indonesia. Tapi sampai saat ini saya punya anak mau SMP, apa? Nah, berkaitan dengan program kita, kenapa setelah reformasi itu kita jalan kalau kita bangun? Apa mungkin itu kita reformasi apa yang menjadi sisi positif program-program ya maaf ya anti Soeharto, karena anti Soeharto jadi program-program yang Soeharto semua ditangkap atau mungkin Ini itulah makanya saya bilang reformasi itu muatannya bukan untuk membenahi negara, tapi untuk melengsarkan Pak Harto. Gitu loh. Sekarang begini, ada, saya nggak menyebut organisasi, tapi ada organisasi massa. Ya, begitu besar dan tua lagi dari organisasi yang lainnya, gitu kan? Pemimpinnya belum tergantikan sampai saat ini. Apa dia tidak mau diganti? Mau. Siapa bilang nggak mau? Emang nggak capek kita mimpin? Capek bos. Ya kan mau orangnya. Tapi masalahnya ada nggak yang punya kemampuan seperti dia? Begitu juga Pak Harto. 32 tahun berkuasa. Siapa bilang dia tidak mau diganti? Kalau saya pribadi jadi Pak Harto, udahlah, udah cukup 32 tahun. Jangan 32 tahun, 20 tahun atau 25 tahun lagi udah selesai lah. Melihat pembangunan sudah selesai, tinggal diserahkan, tongkat estafetnya laksanakan lagi. Kan harusnya begitu. Ini enggak, bukannya dia nggak mau diganti, tapi belum ada satu tipe figur sosok yang mampu menyaingi sampai saat ini. Terbukti faktanya, realitanya saat ini diganti B.J. Habibie, selesai Timur, ya kan? Diganti Megawati, selesai Sipadan di Blitar, sama Indosat dan lain sebagainya, ya kan? Diganti SBY, agak baik. Cuma kasus lagi, ya kan, amandemen dan lain sebagainya, ya kan? Diganti lagi sekarang lebih hancur lagi. Terus gimana? Artinya memang belum ada figur yang mampu menggantikan posisi dia. Baik secara gestur, baik secara pemikiran, baik secara nasionalismenya. Gitu loh. Bukan berarti mereka tidak mampu semua, tidak.
Tapi untuk menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah. Itulah makanya dulu zamannya Pak Harto itu ada Lemhanas. Iya. Ya, masih ingat nggak tuh Lemhanas? Lemhanas itu jangankan untuk pejabat negara, pejabat BUMN, ya kan, atau pejabat lainnya, ya, hingga sampai tataran terendah kelurahan itu harus melalui Lemhanas. Untuk apa? Menanamkan nilai-nilai filosofi, falsafah, kearifan lokal maupun nasionalisme di situ. Baru bisa jadi figur seorang pemimpin. Itu fungsinya. Sekarang ada pendengaran suara Lemhanas lagi. Setiap pemimpin atau setiap calon ini, kita dulu, saya organisasi, kita dulu organisasi ikut Lemhanas, belajar Lemhanas, semua organisasi ikut kamu sini. Itu apa? Menanamkan nilai-nilai rasa nasionalisme itu dan cinta tanah air di situ. Itu jadi nggak gampang jadi seorang pemimpin. Mana buktinya sekarang? 98. Saya minta pertanggungjawaban 98 terhadap polisi bangsa. Nah, iya dong. Jadi saya merasa walaupun saya waktu itu ikut, saya menyesali diri saya, terus kemudian saya sholat tobat, sujud tobat, meminta maaf. Saya bertanggung jawab terhadap 250 juta jiwa di Indonesia. Itu masalahnya. Gila loh, kita didoain loh. Kita ribut satu orang aja, didoain sama orang yang kita udah berat. Gimana 250 juta? Otak bodoh yang begitu. Ya kan? Kita berat sebagai orang beriman, kita bermusuhan. Saya bermusuhan sama Erik, aku bermusuhan sama Brother. Ya kan? Udah berat, bos. Ente udah punya pikiran jelek terus ke saya. Iya. Ya kan? Wah, besok-besok celaka. Apalagi 250 juta. Ya kan? Nah, itu harus sujud tobat. Dan saya meminta, saya bukan mengatakan saya sebagai pelaku akhirnya. Saya merasa menjadi seorang korban 98. Apa maksudnya korban? Pikiran saya terdogmatis, terkikis, terus terdoktrin oleh propaganda kita. Akhirnya saya ikutan membenci, ya kan? Akhirnya saya ikutan turun, ya kan? Bersama kawan-kawan aliansi ikutan turun, menyuarakan aspirasi, mendukung mahasiswa, ya kan? Ternyata setelah diikut-ikutin salah semua. Demi Allah salah semua. Saya tahu bagaimana Pak Harto, dia itu seperti yang tadi, politik damping, ikut seperti Jepang. Jepang menahan keran impor, membuka keran ekspor. Begitu juga Pak Harto. Infrastruktur dalam hal ini adalah irigasi, dam, waduk dan lain sebagainya. Sekarang mana infrastruktur jembatan? Apalah, jembatan, semua jembatan, dan itu dibangun oleh Cina, bukan orang Indonesia. Itu masalahnya. Pak Harto kemarin dari Mbak Tutut itu Nusa Pala Persada itu yang bangun jalan tol, ya kan? Nah, itu perusahaannya dia menggunakan ilmu orang Indonesia, biotok, ceker ayam pertama di itu. Loh, kan dia mengkaryakan anak bangsa dengan pemikiran. Sekarang yang membangun orang Cina, anggaran dari orang Cina, tenaga ahli, padahal enggak ada tenaga ahli. Maaf, tenaga yang dikatakan orang tenaga ahli di Indonesia, di luarnya mereka cuma lulusan SMA. Hanya karena visinya bukan orang Indonesia, ya kan? Itu yang dijual. Hanya karena bisa bahasa Inggris, ya ini bisa bahasa Inggris lah, orang dia boleh kan gitu. Dipakai terus, nggak ada yang cerdas. Dan cerdasnya kerjanya di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kalau perusahaan dalam negeri yang mempekerjakan nggak ada. Berapa kali saya kerja di perusahaan besar,
Ekspatnya itu nggak ada. Saya ngobrol-ngobrol ekspatnya, kau lulusan apa? Saya SMA aja. SMA aja. Tapi dia expert, memang ada expertnya karena pengalaman lah, itulah makanya di sini bedanya pengalaman sama pendidikan. Ekspornya orang Indonesia artinya gini, ketika dan Soeharto menyekolahkan bentuk yayasan namanya Yayasan Sumber Semar. Orang-orang terpilih yang memang dialokasikan untuk bersekolah di sana, sampai ada beberapa orang di daerah sendiri juga bersekolah gitu. Ya termasuk Pejabat-pejabat sekarang. Itu makanya hebatnya Pak Harto. Berarti dia masih memikirkan pribumi untuk leading, untuk menjadi orang besar, ya kan? Bukan berarti dia harus menuju. Nyatanya yang sekarang jadi pejabat tuh boleh dicek satu persatu dan buka-bukaan. yang sekolah sama. Buka-bukaan. Saya berani, siapa aja? Saya tahu kok daftar siapa aja yang diterima. Termasuk kemarin yang baru kawin. Hah? Penerima Super Semar S1, S2 beasiswa. Artinya apa? Kebesaran jiwa Pak Harto itu memikirin bangsa. Yang tidak suka sama dia itu adalah turunannya siapa. Itu aja menurut. Iya, kalau saja zaman diteruskan di sampai saat ini ya, maksudnya untuk di sektor pertanian ya. Dulu disiapkan lahan di menurut imigrasi. Transmigrasi. Transmigran untuk memang fokus para petani untuk fokus di situ untuk mengembangkan. Ya itu kan kangen juga ya namanya itu TPR ada kota kaki. Iya. Sektor itu sampai orang negara-negara tetangga itu kayak Filipina, Thailand itu belajar di Indonesia. Termasuk Vietnam. Yang rada menarik ini. Vietnam itu negaranya negara lebih parah dari Indonesia. Komunis. Di eranya Jokowi. Misalnya, gue ngomong aja gitu. Ya. Sekarang, kok bisa-bisanya mereka maksudnya mau cost of impor ke Indonesia terkait beras. Emang Indonesia susah banget ya? Itu ya pertanyaannya itu maksudnya. Nanti kita bahas Indonesia kaya. Iya, bukannya gue aneh aja. Dulu kan dulu perang Vietnam itu Pak Harto menampung para imigran, bukan imigran ya, karena situasi perang Vietnam mereka dialokasikan di Batam kalau nggak salah, itu ada hubungan Pak Harto tahun 87 atau tahun berapa gitu, pokoknya pada saat perang Vietnam. Ya, sampai segitu bangganya, maksudnya gitu mereka datang di sini, di sekolah dibiayain sama Indonesia untuk bercocok tanam gitu. Tapi mereka perlu kebayang apa yang terjadi di Vietnam sekarang? Negaranya mahal, Swasembada. Mereka bisa kirim ke Indonesia, maksud juga beras kalau ada beras bisa ke Indonesia. Kan malu harusnya. Seharusnya mereka tuh belajar di Indonesia, Thailand, Filipina. Malu harusnya. Ini bahasa bahasa lapangan aja lah ya. Kita ngobrol dari hati ke hati antara rakyat sama rakyat. Saya berharap ini menjadi buah pikir juga terhadap rakyat yang lain gitu kan. Kondisi seperti ini harusnya bukan emosi yang dikedepankan tapi logika yang dikedepankan. Ya benar tuh, saya setuju dengan Erik tadi.